pagi kepada semua jemaat yang dikasihi. Puji Tuhan, sekali lagi pagi ini kita dapat bertemu di ruangan ibadah raya online di UMC. Mari, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu ya Tuhan, sebab Engkau besar dan Engkau layak dipuji. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan siap hati kami ya Tuhan untuk memasuki altar-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu dan mendengar suara-Mu. Biar Engkau hadir di tengah-tengah tempat dimanapun kami berada pada masa hari ini ya Tuhan. Engkau pakai setiap pelayan-Mu yang membawakan firman dan juga setiap worship team ya Tuhan. Biar kiranya kami boleh merasakan ya Tuhan kuasa worship ya Tuhan, kuasa pujian Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap pada ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Mari kita ambil waktu ini, kita berdiam. Haleluya.
disembah, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, layak dipuji, layak segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Mari kita teruskan pujian kita sebab Dia hidup. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita bersemangat. Mari kita dimanapun kamu berada, mari kita bangkit berdiri semua. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Yes, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Yes, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus, haleluya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Tetap kita berdiam dan mempersiapkan hati kita pada hari ini, karena mahkota disediakan untuk setiap pribadi kita.
Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu, sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak di kabarnya sana. Kau yang layak Tuhan, di dalam jika bersandar. Kau yang layak Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Ini doa kami Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang kami sembah Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak,
segenap hatimu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Kau Tuhan. yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Segala kemuliaan kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena melayakkan kami semua. Jemaat Tuhan, pagi ini kita akan berdoa untuk dua perkara, yaitu pertama, mari kita berdoa khususnya untuk keharmonian untuk negara Malaysia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan, kami mau mengucap syukur atas karunia dan kebaikan hati-Mu Tuhan, juga kemurahan-Mu Tuhan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami dapat berdoa untuk keharmonian negara kami, yaitu negara Malaysia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, membawa hal ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya setiap apapun yang kami doakan di dalam nama-Mu Tuhan, itu akan mendapat sesuatu penyelesaian yang baik daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk negara Malaysia agar tidak terjadi perkauman ataupun agar ada kebebasan beragama di negara ini Tuhan, dan juga ada keadilan di antara semua suku dan juga agama ya Bapa di surga. Dan Tuhan, kami juga berdoa kiranya negara ini Tuhan agar setiap orang mempunyai sikap bertoleransi dan menghormati antara satu sama lain ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa khususnya Tuhan untuk isu yang baru-baru ini terjadi, yaitu isu tentang penggunaan perkataan Allah ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan agar campur tangan Engkau yang memberikan kedamaian, yang memberikan sikap yang terbuka dan saling menghormati antara orang di negara Malaysia ini Tuhan. Dan juga Tuhan, saya mau berdoa khususnya untuk orang-orang Kristen supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tidak terus merespon dengan mengikut keinginan secara manusia, tapi biarlah kami merespon sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapa di surga, yaitu kami mau menjadi contoh untuk orang di luar sana Tuhan, untuk mengamalkan sentiasa mengasihi dan menghormati antara satu sama lain. Terima kasih Bapa, ini doa kami percayai dan kami imani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua, kita mau sama-sama berdoa untuk isu diplomasi antara Korea Utara dan Malaysia yang tengah berlaku. Mari kita sama-sama berdoa untuk campur tangan Tuhan akan kedua negara ini, dan biar kiranya ada belas kasihan Tuhan atas Korea Utara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang berlaku di negara ini ya Tuhan, dan di negara mana saja di dunia ini ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk isu yang terjadi antara Korea Utara dengan Malaysia ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau senantiasa memberikan penyelesaian ya Tuhan, dan perlindungan akan setiap orang-orang yang berada di kedua belah negara ini ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat bagi setiap pemerintah Tuhan di Malaysia dan juga di Korea Utara ya Tuhan, atas segala isu yang berlaku di antara kedua negara ini. Kami berdoa biar perlindungan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kedua negara ini, dan juga biar kiranya Engkau memberikan lawatan-Mu ya Tuhan atas Korea Utara dan setiap segala sesuatu yang berlaku di sana ya Tuhan.
Kami sebagai anak-anak-Mu, kami berseru Tuhan, meminta Tuhan agar Engkau menolong ya Tuhan, agar Engkau ikut campur tangan ya Tuhan atas segala perkara yang berlaku Tuhan di antara kedua negara ini. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan tidak ada orang-orang Tuhan yang terjejas ya Tuhan, atau terefek Tuhan atas isu diplomasi antara kedua negara ini ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau betul-betul menolong ya Tuhan, menolong kedua negara ini. Kami berdoa meminta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita bersukacita atas hari yang dijadikan Tuhan. Kami dari keluarga besar BMD UMC mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah raya online kita pada hari ini. Jika Anda pertama kali mengikuti ibadah raya online, kami menjemput Anda untuk meletakkan emoji thumbs up di ruangan komen dan mengisi borang yang telah disediakan. Tibalah masanya untuk kita memberikan persembahan. Dan Anda boleh memberikan persembahan melalui transaksi online dengan detail account yang tertera di screen Anda. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Tuhan, sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas karunia dan kemurahan-Mu, juga berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Dan pada masa ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik yang kami sudah terima daripada berkat-Mu ya Bapa. Dan kiranya Bapa Engkau memberkati setiap anak-Mu yang sempat memberi, bahkan mereka yang tidak sempat memberi pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati setiap pekerjaan atau apapun yang mereka perusahakan ya Bapa di syurga. Kiranya berkat-Mu Tuhan tidak pernah kering dalam hidup mereka. Dan kami menyerahkan setiap pemberian ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau suci kuduskan setiap pemberian ini, agar ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sesungguhnya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Atas hidupku. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Shalom jemaat Tuhan, bertemu kita pada hari ini sungguh sebuah sukacita bersama-sama dengan kita semua hari ini di dalam ibadah raya. Ya, dan puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama sekali lagi. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur hari ini karena anugerah-Mu membawa kami semua untuk belajar firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa agar kuasa Roh Kudus-Mu memberikan di dalam kami kemampuan untuk menangkap setiap patah firman-Mu yang hidup, supaya Bapa surga berakar dan bertumbuh di dalam jiwa roh kami, dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Shalom sekali lagi bagi kita hari ini, dan saya ingin bersama dengan umat-umat Tuhan belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil daripada Kejadian 1 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga, yaitu yang saya ingin berikan tema sebagai kuasa perkataan. Sebelum itu saya ingin membawa kita mengerti ya berkaitan dengan kalender Alkitab. Ya, di dalam bermula dari September tahun 2020 sampai September tahun ini 2021, ada sebuah perkataan yang berkaitan dengan tahun ini yang disebut sebagai P Alef, yang berarti mulut Tuhan mengajar atau mulut Elohim mengajar. Nah, hari ini kita ingin belajar bagaimana menggunakan mulut kita memperkatakan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Tuhan berfirman bahwa ini adalah dekad ataupun musim untuk kita belajar mendeklarasi. Deklarasi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas bangsa kita, atas gereja kita, atas sesama kita. Dan apa yang kita deklarasikan itu ya, ataupun yang kita tuturkan ataupun isytiharkan, itu akan menjadi sebuah kunci kemenangan dan membuat Allah bergerak ya bersama-sama dengan kita, sehingga kerajaan Allah datang di atas muka bumi ini. Dan ini juga merupakan musimnya ya, di mana kita belajar menggunakan kata-kata yang tepat. Bila masa kita harus berdiam, dan bila masa kita harus menggunakan mulut kita untuk berkata-kata. Dan kunci ini yang sangat penting adalah kebijaksanaan. Nah, itu sebabnya kita belajar hari ini bagaimana kita menggunakan dan apakah kuasa di sebalik perkataan kita. Ya. Satu yang saya ingin mengajar kita hari ini adalah tentang kuasa menciptakan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga ini berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan menyelubungi permukaan samudra, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, kalau kita melihat pada masa ataupun pada ketika Allah menciptakan bumi, ya, keadaan alam sangat chaos ataupun keadaan itu kosong, gelap gulita, ya, dan tidak berbentuk. Tetapi apa yang Allah lakukan? Ya, di dalam ayat yang ketiga berkata bahwa berfirmanlah Allah. Berfirmanlah artinya Tuhan sedang memperkatakan sesuatu. Tuhan sedang memperkatakan sesuatu untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan berkata, jadilah cahaya, lalu terus ada cahaya, dan seterusnya di bahagian firman Tuhan ini ya tentang penciptaan. Nah, kita sebagai umat-umat pilihan ataupun kita ini adalah manusia yang ilahi, yang mempunyai genetik ilahi, di mana kita diberikan kuasa oleh Allah untuk berkata-kata. Ya, kuasa untuk berkata-kata, dan setiap patah perkataan kita itu mengandung authority yang luar biasa. Ya, authority yang luar biasa. Anak-anak Tuhan hari ini, apakah kita menggunakan perkataan kita dengan tepat ataupun tidak? Ya, karena kita mampu menciptakan yang sesuatu yang tidak ada dan mencari ada. Haleluya. Yang kedua yang saya ingin membawa kita belajar adalah kuasa untuk mengubahkan. Di dalam 2 Samuel 23 ayat yang kedua berkata, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, dan firman-Nya ada di lidahku. Ya, ketika Roh Allah turun di atas kita, ya, kita diberikan kuasa, kita diberikan authority untuk memperkatakan pesan yang daripada Tuhan. Kita diberikan kemampuan untuk membicarakan hal-hal yang ilahi. Ya, kuasa inilah yang akan mengubahkan. Kuasa inilah yang akan memberikan ilham, yang akan memberikan kemampuan untuk seseorang itu mengerti apa yang baik yang harus dia lakukan. Ada orang mengatakan bahwa walau sepatah kata ku dengar daripada Allah, itu sudah cukup bagiku. Betapa pentingnya sebuah kata-kata, apalagi kata-kata yang dari Allah, yang kita tuturkan melalui nubuat,
yang melalui pesan-pesan yang daripada Allah. Nah, hari ini mari kita belajar untuk menjaga mulut kita agar kita mampu dipakai oleh Allah hari-hari ini untuk menyampaikan message yang ilahi yang kita terima daripada Allah. Haleluya. Kuasa yang seterusnya adalah kuasa mengadakan mujizat. Di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 berkata, firman Tuhan kepada Musa, ambillah tongkatmu lalu bersama dengan Harun abangmu kumpulkanlah jemaah itu. Berbicaralah kepada bukit batu itu di hadapan mata mereka, agar bukit batu itu mengeluarkan airnya. Begitulah cara kamu mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberikan minum umat itu beserta segala ternakan mereka. Wow, betapa luar biasanya kata-kata yang daripada Allah. Ya, kita melihat ya keadaan ketika umat Tuhan keluar daripada Mesir ya ke tanah perjanjian yang Tuhan ingin berikan kepada mereka. Di sebuah tempat mereka mengeluh ya karena mereka kehausan. Mereka ingin minum tetapi tidak ada air. Ya, ketika mereka tidak punya air, mereka mengadu kepada Harun dan Musa. Mereka katakan, apakah engkau ingin membunuh kami di padang pasir ini? Mengapa engkau membawa kami keluar daripada tempat di mana kami mendapatkan makanan yang cukup? Ya, tetapi apa yang Allah katakan ketika Musa dan Harun datang menghadap Tuhan? Tuhan katakan, berbicaralah kepada bukit batu. Kalau kita melihat secara mata kasar manusia ataupun secara logik, bukit batu tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mengeluarkan air. Tetapi Tuhan memerintahkan agar Musa hanya berkata, hanya menyebutkan perkataan keluarlah air dari bukit batu. Hanya itu saja yang perlu Musa lakukan. Ya. Nah, hari ini sebagai umat Tuhan, ya, apakah kita percaya apabila kita menerima perkataan yang daripada Allah untuk melakukan perkara yang mustahil? Banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak percaya. Ya, saya juga kadang-kadang ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya seringkali mempertimbangkan. Ya, saya seringkali berpikir 2 kali, betulkah Tuhan? Apakah ini akan terjadi ataupun tidak? Ya, tetapi ketika kita meletakkan iman percaya kita sungguh-sungguh kepada Allah, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan perkara yang tidak ada menjadi ada. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar percaya. Mari kita belajar percaya dan melakukan apa yang Allah perintahkan bagi kita untuk dilakukan. Itu sangat penting. Iman itu penting. Percaya itu penting. Agar kita melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Nah, seterusnya saya ingin membawa kita belajar tentang kuasa memperkatakan selaras firman Allah yang hidup. Di dalam Mazmur 35 ayat 28, lidahku akan mengisytiharkan perbenaranmu serta memujimu sepanjang hari. Mazmur 37 ayat 30 berkata, mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya bercakap tentang keadilan. Mazmur 120 ayat yang kedua berkata, lidahku akan bertutur tentang firman-Mu, karena semua perintah-Mu ialah kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, ketika Yesus melakukan banyak mujizat, Dia sanggup dan mampu melakukan perkara yang tidak mungkin. Ya, sehingga perkara-perkara yang menjadi kemustahilan bagi manusia dilakukan Allah dengan luar biasa, dilakukan oleh Yesus. Maka hari ini mari kita belajar menuturkan kata-kata firman, memperkatakan kata-kata firman, karena firman itulah kehidupan yang mampu untuk mengubahkan, yang mampu untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang mampu untuk menjadikan sesuatu, mengubah suasana, ya, melakukan perkara yang mustahil. Marilah
kita sebagai umat-umat Tuhan juga punya suatu kerinduan, punya suatu tekad, punya satu desire untuk memuliakan dan membesar-besarkan Allah kita yang hidup senantiasa dalam hidup kita. Mari kita perkatakan apa yang selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan diberkati dengan limpahnya oleh karena kita percaya akan kuasa perkataan, yaitu firman Allah yang hidup. Nah, kesimpulannya hari ini saya ingin membawa kita belajar ya sebagai sebuah peristiwa yang pernah saya alami sendiri. Ya, sebelum itu saya ingin membaca di dalam Kejadian 9 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Berkata, aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, tidak akan berlaku lagi kejadian ke semua makhluk dilenyapkan oleh air banjir. Dan tidak akan berlaku lagi banjir yang memusnahkan bumi. Allah pun berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan dengan kamu, antara aku dengan kamu dan segala makhluk hidup yang ada bersama-samamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Akan kuwujudkan pelangi di awang-awangan, dan itulah yang menjadi tanda jaminan bagi perjanjian antara aku dengan bumi. Nah, saya ingin menceritakan sebuah perkara ataupun peristiwa yang pernah terjadi yang saya alami sendiri. Ya, 5 tahun yang lepas ketika kami sedang bercuti dan tinggal di rumah mentua saya. Dan pada ketika itu keadaan cuaca hujan lebat. Ya, dan untuk beberapa hari ya hujan sangat lebat. Dan keadaan itu membuatkan kebanyakan rumah kediaman penduduk-penduduk di kampung itu tenggelam. Ya, dan saya sangat risau. Ya, melihat situasi itu saya takut kalau air mulai masuk. Ya, memang ketika itu air sudah hampir masuk ke dalam rumah tempat rumah mentua saya. Dan pada ketika itu saya tergerak. Ya, saya katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan saya mengambil Alkitab saya berdiri di luar rumah dan saya mulai membaca firman Tuhan ini. Ya, yaitu tentang perjanjian pelangi. Saya mulai mengisytiharkan dan saya katakan, Tuhan, Engkau telah berfirman bahwa Engkau tidak akan memusnahkan semua hidupan karena banjir. Maka aku ingin memperingatkan Tuhan sekali lagi tentang janji ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjawab doaku. Dan untuk beberapa waktu atau di dalam perkiraan menit, ya beberapa menit, hujan tiba-tiba berhenti. Dan banjir itu air sebenarnya sudah hampir memasuki rumah di mana tempat kami tinggal. Dan saya katakan, wow, apabila saya melihat ya hujan mulai berhenti dan saya terus memuji Tuhan. Saya terus memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa orang-orang benar. Dan ketika kita mengisytiharkan firman kehidupan, maka itu akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau dalam kehidupanmu seharian, engkau rajin memperkatakan firman Tuhan? Engkau rajin mengisytiharkan firman Tuhan? Engkau rajin memperkatakan kebenaran di dalam hidupmu? Jika engkau hari ini mengalami masalah, jika engkau hari ini mengalami pergumulan yang berat, jika keluargamu mengalami sakit penyakit, jika hari ini engkau mengalami masalah keuangan dan sebagainya, mari belajar memperkatakan firman Tuhan. Katakan apa yang terkandung di dalam firman Tuhan, apa janji-janji Tuhan untuk hidup kita. Maka engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita mengerti satu perkara, bahwa mulut kita, perkataan yang keluar dari bibir kita ini mengandung kuasa. Oleh itu jangan kita menggunakan kata-kata hujatan atau kata-kata kutukan, kata-kata yang melukakan, kata-kata yang memperkatakan sesuatu yang tidak benar terhadap sesama kita. Mari kita menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana. Mungkin hari ini kita berkata sesuatu yang tidak benar, tapi mari kita bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengakui, Tuhan, bersihkan mulutku.
Bersihkan bibirku agar apa yang keluar dari mulutku itu adalah kebenaran dan kebenaran sahaja. Memang seharian kita banyak melakukan dosa dan pelanggaran, tapi ketika kita sadar bahwa mulut kita gunakan dengan perkara yang tidak benar, marilah kita sadari sekali lagi dan kembali kepada Tuhan. Mari kita minta agar Tuhan menyucikan mulut kita, menyucikan dan membersihkan bibir kita, agar apa yang keluar dari bibir mulut kita itu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyatakan kemuliaan Tuhan, kata-kata pujian, kata-kata tuturan mulut kita, tuturan bibir kita itu adalah kata-kata pengagungan kepada Raja kita yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Haleluya, haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mampu mengubahkan, mampu untuk membentuk jiwa kita, mampu untuk membentuk roh kita, mampu untuk menenangkan jiwa kita. Sehingga apa yang kalut di dalam diri kita, sehingga apa yang tidak benar di dalam hidup kita, mari kita perkatakan firman Tuhan. Mari kita isiharkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan perkara yang tidak pernah dijangkakan. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang akan Tuhan lakukan bagimu, orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada di antara Anda yang selama ini belum mengenal kebenaran, belum tahu tentang kuasa perkataan, ya mari kita, jika hari ini engkau memutuskan untuk mau percaya kepada Yesus, ya untuk mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mari Anda tekan emoji thumbs up ataupun angkat tangan, ya angkat tangan, dan ya para pendoa-pendoa kita akan mendoakan Anda, ya ataupun membimbing Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, dan kiranya hari ini kita akan terus semangat untuk belajar dan untuk memperkatakan perkataan kebenaran, yaitu perkataan firman Allah yang hidup yang akan mentransform kehidupan setiap kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, hari ini kami belajar firman-Mu, kebenaran-Mu itulah yang mengubahkan hidup kami. Jadilah kepada kami sesuai dengan apa yang kami perkatakan. Jadilah kepada kami sesuai dengan apa yang kami ucapkan, berkaitan dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang akan mentransform hidup. Firman-Mu itulah kehidupan bagi setiap kami. Jadilah kepada kami seperti yang Kau inginkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama nyanyikan bersama dengan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong.